Shalom Shiloh Kids. Tunggu dulu. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman kalian. Kita lihat yuk. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman sudah pada mandi kan ya? Pasti udah dong. Kan mau ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersih dan rapi kayak gini. Setelah itu, siapkan tempat yang nyaman untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan dari teman-teman? Kalau gitu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo Shiloh Kids, shalom. Halo adik-adik, apa kabarnya di rumah? Luar biasa? Sehat? Sehat ya Kak Vanes ya? Kalau aku sih sehat sih Kak Iin ya. Sehat ya? Iya pasti sehat dong. Adik-adik di rumah semuanya pasti sehat ya Kak Vanes? Amin. Amin, Pasti sehat. semuanya sehat. Sekarang adik-adik coba kasih senyumnya dulu dong. Kasih tos sama yang di sebelah kanan kiri adik-adik. Jangan ada yang terlewat. Yuk mulai kasih tos, kasih senyum ya. 1, 2, 3, tos, tos, tos mama. Banyak-banyak tos papa. ya. Banyak. Siapa aja Tos. sih yang di rumah ya Kak Iin ya? Ada mama, ada papa. Boleh Kak Vanes? Kakak, adik. Kalau sama piaraan boleh enggak? Boleh nggak apa-apa. Sama ikan. Sama ikan. Gimana ya Kak Vanes ya? Oke adik-adik semangat ya. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk yang meriah yuk. Tepuk 1 jari. Tepuk 2 jari. 3 jari. 4 jari. 5 jari untuk Tuhan Yesus. Amin. Kak Vanes, sebelum kita berdoa, kita punya yel-yel. Minggu kemarin ingat gak ya? Adik-adik ingat? Ingat kayaknya Kak Ingat Iin ya? ya. Kak Iin tanya ya. Shiloh Kids apa kabarnya? Sehat, kuat, diberkati. Sekali lagi Kak Vanes. Oke. Kak Vanes yang tanya coba sama adik-adik. Apa kabar Shiloh Kids? Sehat, kuat, diberkati. Amin. Yuk kita berdoa yuk adik-adik yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bisa beribadah, kami bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Walau kami di rumah, tapi tidak masalah karena Engkau ada di mana saja. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau. Hari ini kami mau bersukacita karena Engkau berkuasa, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk Kak Vanes, nyanyi yang seneng-seneng ya. Oke. Adik-adik di siap. rumah, semangat. Kita nyanyi pakai gerakan ya. Amin. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam,
selalu bersukacita biar penuh sukacitanya. Terus menerus Kak Manis. Ya. Aduh, sekarang gerak-gerak lagi boleh kan Ayo ya? Kak Manis, biar sama olahraga ya. Kalau ya. di rumah biasanya jangan tidur-tiduran terus, biar sehat. Iya, kadang juga ada yang sering bangun siang ini ya, terus nggak olahraga. Nah. Kayak Kak Panas ini ceritanya. Ayo kita mau nyanyi lagu baru ya. Belajar sama gerakannya juga ya adik-adik. Ku gerakan badanku. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Ku gerakan badanku, sik asik, ku gerakan kepalaku, ku gerakan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Ku gerakan badanku, sik asik, ku gerakan kepalaku, ku gerakan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Dalam segala yang bernafas, memuji Tuhan, haleluya. Dalam segala yang bernafas, memuji Tuhan, haleluya. Lagi adik-adik. Ku gerakan badanku, sik asik, ku gerakan kepalaku, ku gerakan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Ku gerakan badanku, sik asik, ku gerakan kepalaku, ku gerakan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Lagi ya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Memuji Tuhan, haleluya. Memuji Tuhan, haleluya. Oke, adik-adik, yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita mau sembah Dia. Kita nyanyikan satu pujian, sudah sering kita nyanyikan dengan hati kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Semenjak kami masih kecil, kami mau terus belajar untuk mengasihi dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna,
tidak ke gereja hari Minggu. Tetapi adik-adik jangan khawatir, karena sebenarnya rumah Tuhan itu adalah di dalam hati kita masing-masing. Adik-adik di rumah, jangan lupa sembah Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab, karena disitulah Allah akan berdiam di hati anak-anak masing-masing. Dalam kondisi yang tidak enak, yuk adik-adik yang hebat, jangan mudah mengeluh, tapi pakai waktu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Belajar saling mengasihi, saling memperhatikan, terutama banyak waktu untuk Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita mau sembah Dia adik-adik. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Amin. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Sembah Dia adik-adik di rumah. Amin. Yesus sayang kita. Ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Haleluya. Ya Allah, terima kasih. Kami sembah Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, dan kiranya Engkau yang akan sampaikan perkataan-Mu lewat firman-Mu. Siapkan telinga adik-adik dan kakak-kakak guru untuk mendengarkan dan menjalankan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas semua hal yang sudah Yesus perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua katakan amin. Shalom. Hai semua anak-anak yang berbahagia. Apa kabar kalian hari ini? Yo, lupa jawabannya ya. Yo, siapa yang masih ingat? Apa kabarmu hari ini? Sehat, kuat, diberkati. Betul adik-adik semuanya. Oh ya adik-adik, Om senang bisa berjumpa dengan kalian hari ini. Saya harapkan adik-adik di rumah bersama mama,
bersama papa, mungkin juga bersama ibu atau bapak, atau kakak dan adik-adikmu. Kalian semua kiranya tetap sehat dan kuat. Oh ya adik-adik, kita juga hari ini patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur hari ini? Oh iya, karena hari ini kembali kita dapat beribadah. Ya, meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi hari ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik dan keluarga untuk beribadah bersama-sama. Adik-adik sudah memuji Tuhan, dan hari ini Tuhan berkata kepada kita supaya kita yang pertama apa adik-adik? Tetap bersuka cita. Oh betul sekali. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana adik-adik? Oh ya, kita tetap harus berdoa. Ayo, ada yang ingat lagi apa yang harus kita katakan atau kita lakukan? Ada yang tahu? Oh iya betul sekali. Selain tadi bersuka cita, kita tetap berdoa. Tidak kalah penting, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, sebab Dialah yang menolong kita sampai dengan hari ini. Oh ya adik-adik, ada yang sudah sekolah di rumah ini ya, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari, betul ya? Oh ya, waduh, semuanya guru-guru kasih tugas, memberikan PR, memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Benar ya adik-adik? Aduh, capek ya? Aduh, kalau tugasnya banyak pasti capek ya adik-adik. Senin mengerjakan, Selasa mengerjakan, tapi saya senang sekali banyak ilmu yang sudah adik-adik dapat. Saya senang ketika adik-adik menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang memiliki pengetahuan yang banyak ya. Meskipun di rumah kan tetap sekolah, ilmu bertambah. Tapi Om perlu ingatkan, pintar saja banyak pengetahuannya, tidak cukup adik-adik. Tuhan rindu kalian semuanya bukan hanya menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, tetapi Tuhan hari ini ingin kalian semuanya memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Anak-anak perlu juga belajar mengenal firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengar itu akan menuntun setiap kita, baik adik-adik yang kecil, adik-adik yang besar, bahkan orang-orang dewasa seperti Om perlu firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menuntun hidup kita, supaya dengan tuntunan firman Tuhan adik-adik, setiap apa yang kita lakukan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, kalau kita bisa melakukan firman Tuhan dengan baik, adik-adik akan berguna, bermanfaat bagi orang-orang lain. Ya, bisa buat mama papa. Ayo, sudah rajin bantu enggak mama papa? Buat mengasihi teman-teman atau siapa saja yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, adik-adik semuanya, Om punya sebuah gambar. Mau lihat? Ayo, perhatikan dengan baik. Ini loh gambarnya, Om tarik dari atas. Awas, siap, lihat baik-baik. Set. Nah, ayo siapa yang masih ingat gambar apa ini? Coba perhatikan. Kalau yang kemarin ikut beribadah, pasti tahu loh gambar apa. Ada yang tahu adik-adik? Ada yang jawab siapa ini? Oh iya betul. Gambar 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus.
Ya, adik-adik pasti ingat. Yuk, siapa yang menyampaikan kisah ini kemarin? Ada yang masih ingat? Kakak siapa yuk? Yang kemarin tangannya dibungkus itu loh. Oh iya, betul ada yang berkata Kak Rahel. Oh iya benar, Kak Rahel kemarin yang menyampaikan. Wih, hebat ya Tuhan Yesus kita. 10 orang kusta disembuhkan. Adik-adik kan tahu penyakit kusta waktu itu belum ada obatnya. Semua orang takut. Tetapi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, Dia memiliki hati yang penuh belas kasihan. Dia sangat mengasihi kita adik-adik. Itu sebabnya orang kusta disembuhkan. Ya, meskipun Om sedih juga karena kemarin diceritakan, loh kenapa hanya 1 yang berterima kasih, yang 9 lupa. Saya harap adik-adik tidak lupa berterima kasih ya buat semua orang-orang yang sudah mengasihi engkau, terutama mama, papa, bapak, ibu, kakak, adik, guru-gurumu. Ayo berterima kasih buat apa yang sudah mereka kerjakan buat kalian. Tapi adik-adik, kalau kemarin Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, hari ini adik-adik, Om akan katakan atau Om ingin kalian itu mendengar dan melihat baik-baik. Apa yang mau dilihat dan didengar ya Om ya? Oh, hari ini Om mau katakan, Tuhan Yesus itu melakukan hal yang lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi seperti apa Om? Kemarin sudah hebat loh, 10 orang kusta disembuhkan. Tapi hari ini kalian akan mendengar dan melihat. Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus kita bisa melakukan perkara yang luar biasa. Siapa yang bawa Alkitab? Siapa yang pernah baca di dalamnya? Waduh, kalau belum mulai rajin ya baca Alkitab, bukan hanya kerja tugas sekolah terus, beri waktu untuk membaca firman Tuhan juga ya. Nah, kali ini Om Tris akan menyampaikan kepada kalian sebuah kisah yang lebih hebat lagi apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi kali ini supaya kalian tidak penasaran, ya saya tarik lagi sebuah gambar ya. Nanti kira-kira gambar apa ini? Kalau bisa nebak, oh ini kisahnya ini, dengarkan dulu. Lihat ya baik-baik. Kali ini bukan tarik dari atas, tarik dari samping saja. Ayo, sudah lihat belum? Sudah? Saya hilangkan saja. Biar penasaran adik-adik, apa itu kisah? Ada yang mau nebak-nebak. Tapi kalian kan belum tahu kisah yang sebenarnya lengkapnya seperti apa. Mau dengar enggak? Yakin? Syaratnya, ayo duduk yang baik, telinganya dipasang, wow, matanya dipasang, tapi mulutnya diam, dengarkan, jangan ribut ya. Apalagi berlengkar itu, enggak boleh. Dengar, baik-baik ya, dengarkan ya, baik-baik. Oke, sekarang Om mau lanjutkan. Apa sih yang Tuhan lakukan kok Om katakan hebat sekali? Nah, ini dia. 1, yuk kita hitung ya, 1, 2, 3 nanti kisahnya muncul. Dan bareng, ayo bersama-sama ikuti Om. 1 siap 2 dan 3. Inilah apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus.
kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Nah, adik-adik, sudah lihat kan? Wow, luar biasa Tuhan Yesus kita. Dia hebat sekali. Kok katakan hebat? Ayo, yang memperhatikan dengan baik tadi pasti mendengar dan melihat. Coba Om tanya. Ayo, hal menarik apa yang dari kamu lihat tadi? Yuk, berani enggak katakan di depan Om? Apa yuk? Oh, yang di sebelah sana. Kok di sebelah sana? Di rumah sana. Yuk, apa? Yang di rumah situ.
Yang di sana itu. Apa? Hah? Oh iya, tepat sekali, benar. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Iya, Lazarus sakit lalu mati. Tapi tadi kamu lihat kan kisahnya? Sudah 4 hari mulai baru disimpan di dalam kubur. Tapi Tuhan Yesus kita membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Berikan tepuk tangan. Itu hebat Tuhan kita. Nah adik-adik, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Bukan hanya orang cuma sakit lalu sembuh. Bahkan ini sakit dan sudah mati adik-adik, Tuhan sanggup menghidupkan kembali. Tidak ada satupun yang seperti Tuhan kita. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus kita berkuasa menghidupkan orang yang sudah mati, itu sebabnya adik-adik kita harus percaya kalau Tuhan yang Yesus dapat memberikan kepada kita hidup yang hidup yang kekal, betul. Sebab Tuhan berkata, Ia akan bangkit walaupun sudah mati. Yesus ketika dia jadi manusia, dia rela melakukan kehendak Bapanya. Dia mau mati tersiksa di kayu salib. Bahkan dia harus kehilangan nyawanya. Tetapi ingat adik-adik, kita tahu kan, apakah Tuhan Yesus mati selamanya? Oh tidak, Yesus bangkit, dia bisa hidup kembali sebab dia adalah Tuhan. Itu sebabnya adik-adik, orang mati pun Tuhan sanggup bangkitkan. Itu sebabnya dia rela mati menanggung dosa-dosa kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik percaya Yesus sanggup menyelamatkanmu? Adik-adik percaya, adik-adik mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh iya, Om ingat ada satu ayat yang ditulis. Yang bawa Alkitab boleh buka ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat terkenal, adik-adik banyak yang hafal. Bacakan ya, apa yang dikatakan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada siapa? Kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi mari anak-anak semuanya, Om ajak kalian percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau dia sanggup membangkitkan orang yang mati, dia janji juga sanggup memberikan kepada kita semuanya hidup yang kekal. Ya, sudah mengerti adik-adik semuanya? Apalagi yang menarik, yuk coba dari cerita tadi. Hah? Apa? Oh iya, tadi gambarnya, filmnya ada gini nih matanya, ya biru-biru gini, drewer terus ya, bahasa Jawanya drewer, mengalir gitu ya. Oh iya, ternyata Marta dan Maria menangis terus. Loh, kenapa menangis? Ada yang tahu nggak sebabnya? Oh iya ya, Marta dan Maria menangis karena orang yang dikasihi saudaranya yang bernama Lazarus sakit lalu meninggal. Kenapa mereka menangis? Saya yakin karena Lazarus, Marta, Maria hidup saling mengasihi, saudara bersaudara. Itu sebabnya Yesus juga sangat mengasihi tiga bersaudara ini adik-adik. Dia mengasihi Maria, dia mengasihi Lazarus, dia mengasihi Marta, tetapi dia juga mengasihi kalian. Kalau kalian mau hidup berdamai ya dengan teman, berdamai dengan papa mama,
berdamai dengan kakak adik, berdamai dengan siapa saja. Sebab Tuhan cinta kepada anak-anak yang membawa damai. Marta dan Maria karena sangat dikasih, bahkan Tuhan Yesus, kamu tadi lihat kan filmnya, Tuhan Yesus juga ikut menangis, dia juga sangat sedih. Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian. Yuk hidup berdamai, saling mengasihi ya, supaya Tuhan juga sayang kepada kita. Sebenarnya ketika kita tidak baik pun Tuhan tetap sayang sama kita. Tetapi Tuhan ingin ketika kalian mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, kalian tetap menjadi anak-anak yang suka berdamai. Dan saya beri kesempatan ya adik-adik, yang terakhir, apa sih yang menarik dari cerita tadi? Yang ada Lazarus bangkit, Marta Maria menangis. Oh iya, benar, ada yang berkata, Tuhan Yesus kenapa datangnya terlambat? Tadi Maria berkata, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, waduh pasti saudaraku Lazarus tidak mati. Engkau kenapa datang terlambat? Adik-adik, benarkah Yesus datang terlambat? Mau katakan, tidak ada apapun yang dilakukan Yesus kata terlambat. Apa yang dilakukan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Itu sebabnya Tuhan memiliki rencana ketika dia datang. Ya, orang mengatakan Marta Maria terlambat, tapi bagi Tuhan Yesus tidak terlambat. Pertolongan Tuhan diberikan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, adik-adik, apakah adik-adik hari-hari ini ada yang sedih? Waduh, kok di rumah terus? Aduh, saya butuh sesuatu, tidak bisa pergi-pergi. Atau mungkin adik-adik, aduh badan saya sakit, saya takut. Apapun yang dialami adik-adik, kalau adik-adik mau berdoa minta Tuhan, Tuhan datanglah, tolong saya. Waduh om, saya sudah berdoa 3 hari kok tidak dijawab-jawab, Tuhan terlambat datang. Dengar ya cerita ini tadi. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Tuhan sanggup menolong tepat pada waktunya. Ya adik-adik, sebab firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita juga mau belajar berharap kepada Tuhan, menunggu waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat, dia selalu memberi kita yang terbaik. Maukah adik-adik mengasihi Tuhan? Maukah hari ini adik-adik mempercayai Tuhan Yesus? Maukah adik-adik saling mengasihi? Maukah adik-adik menyerahkan hidup keselamatan kita semuanya kepada Tuhan yang mampu memberikan kita kehidupan kekal? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terima kasih adik-adik sudah bersama kami. Doa kami kiranya semua adik-adik tetap sehat, tidak takut, tetap lakukan stay home di rumah, belajar di rumah, lakukan tugas-tugasnya dengan penuh sukacita. Ketika kita bergembira, hati yang gembira adalah obat, kita akan sehat. Doakan mama papa yang mungkin hari-hari ini tetap harus bekerja. Doakan kakak adik yang selalu beserta dengan kalian. Semoga kasih pertolongan damai sejahtera Tuhan yang hebat itu ada bersama dengan kita. Mari adik-adik, saya ajak kalian semuanya untuk memuji Dia, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Sebelum nanti kita berdoa, kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa nanti di dalam minggu-minggu ke depan ya. Kita tetap akan beribadah bersama-sama walaupun belum bisa berkumpul bersama-sama. Ayo kita naikkan puji sembah ke Tuhan, sebab Kau ajaib. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. terima kasih buat hari ini. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang hebat, penuh kuasa, sanggup menolong kami. sanggup menolong kami. Itu sebabnya Tuhan, Itu sebabnya kami Tuhan, mau belajar taat, kami mau belajar taat, melakukan firman-Mu. melakukan firman-Mu. Kami mau belajar mengasihi. Kami mau belajar mengasihi. Kami mau belajar menunggu waktunya Tuhan. Kami mau belajar menunggu waktunya Sampai Tuhan menolong kami. sampai Tuhan menolong kami. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati mama papa. Berkati mama papa. Berkati bapak dan ibu. Berkati bapak dan ibu. Berkati saudara-saudara kami. Berkati saudara-saudara kami. Berkati teman-teman kami. Berkati teman-teman kami. Berkati guru-guru kami. Berkati guru-guru kami. Dan berkati semua orang. Dan berkati semua orang. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa buat bangsa kami. buat bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong, Kiranya Tuhan menolong, dapat melalui semua yang sedang terjadi. semua yang sedang terjadi. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati negara kami. Berkati negara kami. Pulihkan negara kami. Pulihkan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Sampai jumpa minggu depan. Puji Tuhan, Allah memberkati kita.